Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Nandarudi Pratama, NIM 1861077 dari kelas manajemen pemasaran KS1 2018. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ETS studi kelayakan bisnis. Oke, saya akan membahas tentang usaha konveksi dan sablon kaos. Kelompok kami memilih usaha konveksi kaos karena kaos atau pakaian merupakan kebutuhan primer dan juga dengan semakin berkembangnya dunia fashion. Jadi kami rasa usaha jasa konveksi dan sablon ini sangat menarik dan patut untuk dicoba. Analisis aspek hukum. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha merupakan unsur yang terpenting karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Izin usaha diantara lain yaitu SIUP, yaitu surat izin usaha perdagangan, SITU surat izin tempat usaha, NPWP nomor pokok wajib pajak, NRP atau nomor registrasi perusahaan, atau TDP tanda daftar perusahaan. Ada juga izin lokasi yang diantaranya adalah sertifikat atau akte tanah, bukti pembayaran PBB, rekomendasi juga surat rekomendasi dari RT atau RW atau dari kecamatan. Selanjutnya, aspek lingkungan hidup dalam studi kelayakan bisnis. Analisis aspek lingkungan dilakukan agar pelaku bisnis memahami apakah lingkungan setempat sesuai dengan ide bisnis yang akan dijalankan dan apakah manfaat bisnis bagi lingkungan lebih besar dibanding dampak negatifnya. Kelayakan suatu ide bisnis dinyatakan lulus uji jika ide bisnis tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibanding dampak negatifnya yang ditimbulkannya. Studi kelayakan bisnis berdasarkan aspek lingkungan hidup berfungsi untuk mengetahui seberapa besar dampak yang ditimbulkan sektor bisnis terhadap pencemaran air, udara, dan lain-lain di sekitar lokasi. Ada juga analisis SWOT atau SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, memiliki partner yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di dunia konveksi dan persablonan. Kedua ada weakness atau kelemahannya, yaitu modal usaha masih modal perorangan, dukungan alat dan mesin yang digunakan juga masih cukup sederhana. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Peluang cukup terbuka karena masih sangat minim jasa konveksi dan sablon di daerah sekitar kami. Dan juga threat atau ancaman, rendahnya daya beli masyarakat, rendahnya apresiasi terhadap karya daerah. Makro environment ada 3, yaitu yang pertama sosial. Dengan rencana pendirian usaha konveksi ini tentunya kami harapkan juga ada dampak positif terhadap lingkungan sosial di sekitar usaha kami. Kami harap dapat memperdayakan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan dan lingkungan sekitar usaha kami. Ada juga dari ekonomi. Tentu pada aspek ekonomi, kami harap usaha kami akan meningkatkan tingkat perekonomian, baik perekonomian pemilik usaha maupun lingkungan sekitar. Dengan adanya lapangan pekerjaan dari suatu konveksi ini, kami harap perekonomian di sekitar usaha kami pun akan mengalami peningkatan. Dan yang terakhir yaitu lingkungan hidup. Analisis dampak lingkungan untuk konveksi dan sablon kami telah direncanakan jika di proses produksi tidak terlalu berpengaruh bagi lingkungan, karena proses produksi konveksi dan sablon kami menggunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang seperti kain perca, sisa jahitan baju, mukena dapat dijadikan untuk barang kerajinan lain, hingga usaha konveksi ini sangat aman untuk lingkungan di sekitar. Yang terakhir ada aspek pasar dan pemasaran. Analisis pasar dan pemasaran usaha konveksi dan sablon ini yaitu ada segmentasi berdasarkan demografis,
yaitu laki-laki dan perempuan dari usia 8-50 tahun dan pendapatan menengah ke bawah dan menengah ke atas. Segmentasi berdasarkan geografis, yaitu lebih ke arah perkantoran swasta maupun pemerintah, sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, dan universitas yang dimana untuk saat ini di kota Jombang dan sekitarnya. Target pasar dari kita sendiri yaitu dalam hal targeting usaha konveksi dan sablon ini menargetkan dari umur 8-17 tahun untuk pakaian seragam sekolah maupun pakaian olahraga, dan umur 17-50 tahun untuk perorangan, komunitas, organisasi, universitas, dan kantor-kantor di Pemkot Jombang. Selanjutnya ada positioning. Konveksi dan sablon diharapkan memiliki kelebihan yang berbeda dengan pesaing, karena untuk pakaian yang diambil dari konveksi dan sablon ini dalam jangka waktu 2 minggu dan memiliki masalah dalam jahitan maupun tidak sesuai dengan apa yang dipesan, maka konveksi dan sablon ini bersedia untuk memperbaiki dan tidak dikenakan biaya. Terakhir ada bauran pemasaran kontemporer produk. Konveksi dan sablon ini menawarkan suatu jasa konveksi yang beda dari jasa konveksi yang sudah ada di masyarakat. Konveksi dan sablon ini menawarkan jasa konveksi yang mempunyai kelebihan dari jasa konveksi lainnya, yaitu bisa membuat desain untuk customer yang belum mempunyai desain untuk membuat produk di konveksi. Dan terakhir, price atau harga. Penetapan harga merupakan suatu hal yang penting dan penuh pertimbangan, karena penetapan harga dapat mempengaruhi pendapatan total dan biaya. Maka dari itu, produk ini akan merogoh kocek konsumen seharga 65.000 sampai 75.000 per batches, sudah termasuk untuk penyablonan. Terakhir ada place. Yang menjadikan target usaha fashion ini adalah di tempat yang strategis, di mana tempat ini di perkotaan, dekat dengan jalan raya, lokasi yang cukup luas, sehingga banyak pengunjung yang datang ke konveksi dan sablon ini karena sudah dijangkau oleh konsumen. Ada juga promosi, merupakan suatu aktivitas dengan materi yang dalam aplikasinya menggunakan teknik di bawah pengendalian penjual atau produsen yang dapat berkomunikasi informasi persuasif yang menarik tentang jasa yang ditawarkan, baik secara maupun melalui pihak yang dapat mempengaruhi pemesanan. Industri konveksi ini akan dipromosikan secara media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Dengan cara ini, konveksi dan sablon ini dapat menarik konsumen tentang jasa industri konveksi yang ditawarkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.